Halo, selamat pagi teman-teman kelas 5. Berjumpa lagi bersama Pak Teddy di sini ya. Hari ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu di tema 6 ini kita belajar tentang panas dan perpindahannya. Mungkin di antara kalian sudah pernah ada yang belajar di sebelumnya di kelas 4 ataupun kelas 3. Nah, teman-teman, untuk subtema yang pertama ini tentang suhu dan kalor. Kalor itu apa? Panas, kalor itu ya. Yang pertama untuk energi panas. Nah, teman-teman mungkin waktu kelas 4, kelas 3 pernah belajar apa saja yang menjadi sumber energi panas. Nah, di sini tertulis ada matahari, ada api, ada gesekan. Ya, gesekan menimbulkan panas. Lalu juga ada panas bumi ya. Yang lain-lain mungkin bisa ditemukan energi panas yang lain. Sumber energi panas yang terbesar bagi bumi itu adalah matahari. Sudah jelas ya. Matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi ya. Lalu perpindahan energi panas, yang pertama panas itu disebut juga dengan kalor. Nah, alat pengukur kalor panas itu sering disebut kalorimeter. Lalu perbedaan suhu dan panas. Panas itu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Nah, kadang-kadang kita misalnya tubuh kita eh, merasa panas, panasnya berapa derajat pada saat suhu tubuh normal dan mungkin ketika kita demam. Nah, berarti energinya itu ada yang diterima dan ada yang dilepas. Maka mungkin ketika panas, mungkin ibu kalian sering mengompres ataupun mungkin sekarang udah ada obatnya ya yang cepat. Contohnya mesti kayak Sunmol dan segala macam. Nah, di sini contoh dalam benda. Misalnya dalam batang logam yang dipanaskan, itu menerima panas. Nah, berapa jumlah waktu yang dibutuhkan untuk panas? Lalu air, ya, air yang dibekukan di freezer, itu kan berarti melepas. Ada yang menerima, ada yang melepas. Nah, contohnya itu. Lalu berikutnya, teman-teman, kita akan melihat suhu. Ya, di sini untuk suhu besaran yang dinyatakan derajat pada suatu benda. Contohnya suhu tubuh manusia normal itu 36 atau 37 derajat Celcius. Lalu suhu air mendidih ya dalam ukuran Celcius itu adalah 100 derajat Celcius. Nah, di sini ada satuan suhu ya kita akan mengenal ada 4 yaitu Celcius, Fahrenheit, Reaumur dan Kelvin. Nah, teman-teman, untuk Celcius itu banyak digunakan kita di Indonesia ya untuk Celcius. Maka mungkin dalam satuan-satuan alat-alat ukur panas itu digunakannya adalah Celcius. Maka di sini titik didihnya untuk Celcius itu 100 derajat ya. Lalu Fahrenheit itu 212 derajat Fahrenheit. Untuk Reaumur itu 80 derajat Reaumur, untuk Kelvin itu 373 derajat Kelvin. Maka untuk perbandingannya, untuk rumus perbandingannya kita akan lihat di sini ya. Rumus perbandingannya kalau nanti kami menghitung mengubah dari satuan misalnya Celcius. Nah, kenapa ini Pak ada hitam-hitam nama? Ini kan dalam tabel ini Celcius ke Celcius pasti sama ya. Maka ini kalau misalnya dari Celcius ke Reaumur ya, kenapa Pak perbandingannya 4:5? Karena di sini Celcius dan Reaumur itu memiliki titik didih yang berbeda sehingga menghasilkan perbandingan ini ya. Lalu Celcius ke Fahrenheit ya 9/5 ya. Lalu Celsius ditambah Celcius tambah 32. Maka ini berapa dulu Celcius di sini? Maka dibagi 5 dikali 9 lalu ditambah 32. Celcius ke Kelvin juga sama ya. Tinggal ditambahkan 273. Kenapa? Yaitu tadi karena di sini perbedaan. Celcius 100 derajat, Kelvin 373 sehingga selisihnya 273 ya. Begitu juga Reaumur. Reaumur ke Reaumur ini tidak ada di sini ya. Lalu Reaumur ke Fahrenheit, Reaumur ke Kelvin. Tuh.
Ya, maka nanti teman-teman dengan perbandingan ini akan memudahkan kita dalam menghitung mengubah satuan panas ya dari misalnya Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin dan sebaliknya. Oke, kalau sudah nanti teman-teman silakan untuk mengisi latihannya. Di situ di bawahnya ada 3 latihan. Contoh soal ya. Di sini. Lalu di bawahnya ada tabel untuk mengisi latihan untuk kegiatan apa saja yang menggunakan mungkin panas, alat yang digunakan apa, sumber energinya apa, lalu manfaatnya apa. Contoh nomor 1, menyetrika, alat yang digunakannya setrika. Di sini sumber energinya tentunya listrik ya untuk saat ini. Lalu manfaatnya apa? Ini untuk merapikan pakaian. Nah, di sini kegiatannya Pak Teddy ada 10. Silakan kalian buat di buku tabelnya untuk dilengkapi. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini untuk mengawali tema 6 di semester kedua ini. Tetap kalian semangat selalu ya, jaga kesehatan. Harapan Pak Teddy kita bisa bertemu di semester kedua, namun mungkin dampak pandemi corona ini belum berakhir, sehingga demi kesehatan kita semua pembelajaran di semester 2 ini kita masih menggunakan daring ya dalam pembelajaran jarak jauh. Yang penting kalian tetap semangat ya, tetap sehat ya. Ingat bahwa kita dalam situasi seperti ini kita juga harus memperhatikan protokol kesehatan bila mana keluar. Kalaupun mungkin tidak penting, kalian tetap di rumah. Terima kasih semuanya. Salam untuk semuanya. Sehat selalu. Terima kasih.